Ancaman perubahan iklim tidak lagi sebatas wacana. Berbagai dampak telah dirasakan hampir di seluruh belahan dunia. Lihat saja banyaknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Bencana akibat perubahan iklim adalah kenyataan, penderitaan, dan kesengsaraan yang dirasakan umat manusia. Secara bersama-sama, dunia berupaya menanggulangi permasalahan ini. Pertemuan antar negara dilakukan. Pada tahun 1997, dilahirkan Protokol Kyoto, sebuah kesepakatan dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dalam serangkaian pembicaraan perubahan iklim tingkat tinggi di Bali, di Copenhagen. Nah, karena masalah itulah masyarakat dunia pada waktu pertemuan di Bali tahun 2007 yang lalu menyepakati perlunya ada upaya bersama yang dikenal dengan kata Long Cooperative Action. Nah, di mana salah satu upayanya adalah bagaimana kita secara bersama-sama seluruh masyarakat dunia ini, tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang, untuk bisa menurunkan emisi mereka. Banyak yang menyebut pertemuan Copenhagen 2009 lalu gagal mencapai kesepakatan penurunan emisi yang diharapkan. Perdebatan nampaknya masih akan terus berlanjut. Masih panjang jalan menuju kesepakatan yang diharapkan. Tetapi sudah semestinya, isu perubahan iklim tidak hanya menjadi bahan diskusi di atas meja. Solusi untuk keluar dari ancaman kehancuran dunia harus segera dicari. Kalau bukan langkah besar, langkah-langkah kecil namun nyata harus tetap diupayakan. Langkah-langkah kecil namun berarti. Sebagai negara yang masih memiliki hutan hujan tropik, Indonesia turut mengambil peran penting dalam penurunan emisi karbon dunia. Pada pertemuan tingkat tinggi tentang perubahan iklim di Copenhagen, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan target Indonesia untuk menurunkan emisi sampai 26% hingga 2020 nanti. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya Pak Presiden kita, Pak SBY, ingin menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia komit untuk melakukan kerjasama bersama dalam rangka mengatasi masalah perubahan iklim ini. Upaya mencapai target tersebut bukanlah hal mudah. Perlu ada strategi dan perencanaan yang baik. Melalui Kementerian Kehutanan, Indonesia telah mencanangkan berbagai program. Untuk mendukung kegiatan itu banyak program sudah dicanangkan, yaitu antara lain pengurangan kebakaran hutan setiap tahun 20%, kemudian pemberantasan illegal logging, pemberantasan illegal trade tentu, kemudian pemberantasan perambahan hutan, dan kemudian untuk daerah aliran sungai itu ada 14 das prioritas yang harus kita garap, kita perbaiki. Kemudian untuk rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan setiap tahun ada 500.000 hektar yang kita lakukan untuk memperbaiki kawasan hutan maupun lahan-lahan yang kondisinya kritis. Dengan masalah upaya penurunan emisi ini, pemerintah juga sudah mulai menyiapkan perangkat regulasi terkait dengan hal ini. Tapi tentu
partisipasi semua, pihak swasta, masyarakat, LSM itu menjadi salah satu kunci untuk bisa membuat program pemerintah ini bisa jalan. Partisipasi itulah yang ingin ditunjukkan melalui sebuah mekanisme perdagangan karbon sukarela, sebagaimana yang tengah dikembangkan oleh program RUPES. Fase kedua yang digagas oleh World Agroforestry Center bersama mitra masyarakat setempat di sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat. Kami seperti yang saya katakan di RUPES sendiri, kami bekerja di level plot, jadi ada lahan sekitar 28 hektar di Sumatera Barat yang kami libatkan di skema pasar karbon sukarela ini. Walaupun kecil, seperti yang saya sudah katakan bahwa banyak pelajaran yang bisa dipetik. Artinya bagaimana sisi positif dari skema karbon ini untuk local governance ya, jadi tata laksana di tingkat lokal. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi yang besar di Indonesia. Namanya pun sudah dikenal masyarakat dunia dengan diadakannya sebuah event tahunan berskala internasional. Di tanah Minangkabau ini, terdapat dua danau sebagai penunjang kehidupan masyarakat, yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Dengan luas sekitar 10,4 ribu hektar, Danau Singkarak merupakan danau vulkanik terbesar di Sumatera Barat. Danau yang indah dan harmoni, namun menyimpan cerita memprihatinkan. Lahan seluas 28,7 ribu hektar di sekeliling danau termasuk kategori kritis, berupa perbukitan gundul yang didominasi oleh alang-alang. Pada akhir 2009 lalu, proyek percontohan perdagangan karbon sukarela dimulai di lokasi ini. Kalau kita melihat secara fungsi lingkungannya, ini sangat membutuhkan perhatian baik itu di tingkat pemerintah daerah ataupun di nasional maupun internasional. Saya kira ini sangat membawa kita untuk harus peduli terhadap kualitas lingkungan itu. Prosesnya dimulai dengan pertemuan para pihak yang akan terlibat dalam perdagangan karbon. Para petani sebagai penjual karbon, CO2 Operate BV sebagai pembeli karbon, World Agroforestry Center sebagai fasilitator, Yayasan Danau Singkarak sebagai verifikator, serta tidak ketinggalan pemerintahan nagari sebagai regulator yang nantinya secara bersama-sama bekerja sama dalam suatu kontrak pasar karbon sukarela. Dalam pertemuan tersebut, juga dalam beberapa pertemuan selanjutnya, para pihak berdiskusi untuk menentukan poin-poin kesepakatan, hak dan kewajiban pembeli dan penjual karbon, besaran pembayaran, tahapan pembayaran, mekanisme monitoring, serta berbagai batasan lain yang lalu dituangkan dalam dokumen kontrak perdagangan karbon tahun 2009 hingga 2019. Adapun gunanya kita melakukan FGD pertama dengan FGD kedua ini berkaitan dengan isi kontrak yang akan kita bikin, seperti adanya dengan pihak siapakah yang mewakili masyarakat, kemudian masyarakatnya siapa saja yang terlibat, kemudian ada yang disebut dengan pilihan tanaman apa saja,
yang ditanam dalam standar 1 hektar, kemudian bagaimana jarak tanam dalam kebun itu, kemudian berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pola tanamnya dalam 1 hektar, sehingga kita mendapatkan standar yang memang ini memang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait di sana, baik itu pemilik lahannya, kemudian pemerintah nagarinya, kemudian fundingnya, sehingga kesepakatan inilah yang dipegang sama-sama untuk mewujudkan kebun itu selama kontrak itu berjalan. Disinilah, di atas lahan seluas 28 hektar yang terletak di Bukit Batu Aguang, Nagari Paninggahan, sebuah upaya perbaikan lingkungan melalui penanaman pohon untuk penyerapan karbon sedang dilakukan. Saat ini, para peneliti dari World Agroforestry Center sedang giat mencari rumusan penghitungan karbon yang kelak akan diperlukan untuk memastikan besaran karbon tersimpan bila pohon-pohon yang ditanam sudah mencapai usia pertumbuhan tertentu. Hasil penghitungan sangat diperlukan untuk menentukan besaran dana kompensasi yang dapat diperoleh petani sebagai penjual. Nah, jadi bagian bawah tanah plus atas tanah dijumlah, kita tahu berapa berat pohon tersebut. Nah, seperti itu. Dari situ, dengan satu nilai konstanta tertentu, perbandingan tertentu, nanti kita bisa menduga karbon, cadangan karbon, atau kandungan karbon dari pohon ini. Saat ini, terdapat 76 petani dengan luasan lahan sekitar 49 hektar ikut dalam perdagangan karbon sukarela ini. Pembicaraan masih terus dilanjutkan untuk mengikutsertakan beberapa puluh hektar lahan lainnya dalam skema ini, baik di Paninggahan maupun di nagari lainnya di Sumatera Barat, seperti di Nagari Sariak, Air Palupuh. Ke depan, diharapkan semua lahan kritis di sekeliling Danau Singkarak akan dapat diperbaiki melalui skema imbal jasa lingkungan, yaitu perdagangan karbon sukarela. Dalam perdagangan karbon ini, petani sebagai pihak penjual karbon merasa diuntungkan. Selain dapat mengelola kembali lahannya, para petani akan dapat memanfaatkan hasil-hasil dari tanaman yang mereka rawat. Ya, kalau kami masyarakat tentu merasa senang jadinya. Soalnya udah ada bantuan dari luar untuk mengurus ladang kita sendiri kan. Siapa yang nggak senang dengan ada bantuannya, ladang kita ini dibantu lagi dengan uang, uruslah, tanamlah, ambillah hasilnya sendiri, rawatlah dengan baik. Jadi kami bersyukur sekali dengan adanya CDM ini.